Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai hidup jujur dalam melayani Tuhan dan melayani sesama yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-64 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Ayat 11 mengatakan, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini memang semakin sulit bagi kita untuk mencari orang yang jujur. Di mana-mana kita menyaksikan ada praktek tipu menipu. Dan itu sering kita lihat, baik di televisi maupun di koran-koran yang ada. Saudara-saudara, orang berlaku jujur justru dianggap aneh, bahkan dimusuhi. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita dapat hidup jujur? Yang pertama, kita bisa jujur karena kita menyadari keberadaan kita. Jadi kita menyadari dulu keberadaan kita sehingga kita bisa jujur. Kita sadar bahwa kita ini memang sedang hidup di dunia. Tetapi kita bukan dari dunia ini. Jika orang tidak jujur, berarti pertobatannya diragukan. Baik saya maupun Bapak Ibu. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Amsal mengatakan, pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Karena itu kita bisa jujur ketika kita menyadari keberadaan kita di dunia ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita adalah kita bisa jujur karena kita mengerti dan mau hidup di dalam firman Tuhan. Segala pengaruh yang negatif bisa membuat kita berlaku tidak jujur dalam hidup ini. Menghalalkan secara segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Jika kita mengerti dan mau hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, kuasa firman Tuhan itu akan memberikan kuasa kepada kita untuk tetap hidup di dalam kejujuran. Yang ketiga, kita bisa jujur karena kita mau belajar dalam kehendak dan rencana Tuhan. Makanya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-29 ayat yang ke-6 memberitahukan kita Daud hidup jujur karena berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena kejujurannya dia dipercaya oleh Raja Akis. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita terus belajar untuk hidup jujur selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita ada di dunia ini. Kita bisa jujur jika kita menolak kelicikan iblis. Setan itu licik dan mempengaruhi kita untuk berlaku licik atau tidak jujur di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita menolak kelicikan,
daripada iblis. Dengan kekuatan dari Tuhan, pasti kita mampu hidup di dalam kejujuran.